kita saat ini sedang ditindas oleh para penjajah-penjajah yang ada di Israel sana. Pemangku kekuasaan yang katanya merakyat, yang katanya untuk rakyat, tapi faktanya apa? Menindas rakyat-rakyat di Malaysia. Jadi saya minta aparat mampu mempertemukan kita dengan Jokowi, biar Jokowi tahu kenapa kita ada di sini menyuarakan Jokowi. Dengan kenaikan harga, kami yang membayar itu, Pak. Anda enak digaji, Anda enak difasilitasi, Anda enak menikmati segala sesuatu dari rakyat, tapi rakyat kalian siksa. Kami sudah muak dengan itu, Pak. Jadi tolonglah, kalau kalian tidak mampu mensejahterakan rakyat, minimal jangan menyengsarakan rakyat. Kalau minimal itu nggak mampu, lebih baik mundur. Rizik yang harus mengakhiri kepemimpinannya per 20 Oktober 2024 sekarang ini telah berubah menjadi pelayan kaum oligarki yang lebih melayani kepentingan asing daripada melayani kepentingan bangsa sendiri. Rezim Jokowi Luhut sudah kehilangan sense of crisis, sense of urgency, dan sense of reality. Nah, pemimpin yang kehilangan 3 senses itu pasti berlaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berlaku ekstremis. Ini bencana namanya, akibat tata kelola negara yang berbasis kapitalisme liberal. Kalau Islam clear aturannya, bagaimana Islam itu bisa menata infrastruktur itu untuk rakyat, bukan untuk ambisi kepentingan bisnis tertentu. Kita sudah tahu bahwa sumber bencana hari ini yang menimbulkan kerusakan di mana-mana adalah penerapan kapitalisme dan liberalisme yang memberikan karpet merah pada oligarki sehingga rakyat yang menderita. Demo tolak kenaikan harga BBM di Bali diwarnai aksi bakar ban dan ogoh-ogoh. Masa aksi Aliansi Bali tengah menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Senin 26 September sekitar pukul 15.30 WITA. Sebagian mereka mengenakan pakaian adat Madya Bali. Menurut pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak yang dinilai menyusahkan masyarakat. Selain itu, mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan tolak pembahasan G20 yang merugikan rakyat. Selain itu, mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan tolak pembahasan G20 yang merugikan rakyat. Selain itu, mereka juga membawa poster dengan berisi foto kedua DPR, Puan Maharani, dan bertuliskan rakyat susah malah rayakan ultah. Dan juga poster mirip Presiden Joko Widodo dengan berpakaian petugas SPBU dengan tulisan harga BBM turun atau Bapak yang turun. Selain itu, yang tidak kalah menarik, mereka juga membawa spanduk dan karikatur aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib dengan tulisan menolak lupa tragedi kejahatan kemanusiaan oleh negara. Sementara di tengah aksi massa membakar ban kendaraan di depan gerbang kantor DPRD Bali, kendati tidak lama berselang petugas memadamkan aksi tersebut. Kemudian massa sempat menutup jalan di depan kantor DPRD Bali hingga menunggu Ketua DPRD Bali atau perwakilannya keluar. Tetapi hingga pukul 17.30 WITA, para perwakilan DPRD Bali tidak ada yang menemui massa, sehingga mereka membacakan pernyataan sikap dan membakar ogoh-ogoh mini sebagai simbol angkara murka. Koordinator aksi Aliansi Bali Jengah yakni Junlan Ainji Roma Harbok mengatakan bahwa demonstrasi ini untuk menolak kenaikan harga BBM. Kemudian yang kedua adalah beberapa hal mengenai perhelatan KTT G20. Massa tidak menolak agenda G20, tetapi di event tersebut dinilai ada pembahasan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan investor. Gelombang aksi tolak kenaikan harga BBM berlanjut. Hari ini, buruh dan mahasiswa gelar demo di DPR. Massa buruh dan mahasiswa bahkan menggelar aksi demonstrasi tolak harga bahan bakar minyak di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 27 September 2022. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan aksi tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB. Sementara Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Yuza Augusti mengatakan diperkirakan ada 5.000 massa aksi yang ikut demonstrasi. Yuza mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengikuti aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak beberapa hal kepada DPR RI, yakni pertama menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.
Kedua menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan masyarakat, dan aktivis agrarian. Ketiga menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjuk rasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjuk rasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Asalkan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjuk rasa. Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat ini masih berlangsung. Meski masih meluas dan membesar, beruntungnya semua aksi demo tersebut masih berjalan aman dan lancar. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imron mengatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa yang masih berlangsung, namun dia mengimbau agar aksi dilanjutkan dengan baik. Fadil menegaskan jika dalam menggelar demonstrasi massa melanggar ketentuan hukum, maka polisi akan mengambil penegakan hukum yang terukur. Masa aksi Aliansi Bali tengah menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Senin 26 September sekitar pukul 15.30 WITA. Sebagian mereka mengenakan pakaian adat Madya Bali. Menurut pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak yang dinilai menyusahkan masyarakat. Selain itu, mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan tolak pembahasan G20 yang merugikan rakyat. Selain itu, mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan tolak pembahasan G20 yang merugikan rakyat. Selain itu, mereka juga membawa poster dan berisi foto kedua DPR, Puan Maharani, dan bertuliskan rakyat susah malah rayakan ultah, dan juga poster mirip Presiden Joko Widodo dengan berpakaian petugas SPBU dengan tulisan harga BBM turun atau Bapak yang turun. Selain itu, yang tidak kalah menarik, mereka juga membawa spanduk dan karikatur aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib dengan tulisan menolak lupa tragedi kejahatan kemanusiaan oleh negara. Sementara di tengah aksi massa membakar ban kendaraan di depan gerbang kantor DPRD Bali, kendati tidak lama berselang petugas memadamkan aksi tersebut. Kemudian massa sempat menutup jalan di depan kantor DPRD Bali hingga menunggu Ketua DPRD Bali atau perwakilannya keluar. Tetapi hingga pukul 17.30 WITA, para perwakilan DPRD Bali tidak ada yang menemui massa, sehingga mereka membacakan pernyataan sikap dan membakar ogoh-ogoh mini sebagai simbol angkara murka. Koordinator aksi Aliansi Bali Jengah yakni Junlan Aingji Roma Harbok mengatakan bahwa demonstrasi ini untuk menolak kenaikan harga BBM. Kemudian yang kedua adalah beberapa hal mengenai perhelatan KTT G20. Masa tidak menolak agenda G20, tetapi di event tersebut dinilai ada pembahasan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan investor. Melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjuk rasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjuk rasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Asalkan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjuk rasa. Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat ini masih berlangsung. Meski masih meluas dan membesar, beruntungnya semua aksi demo tersebut masih berjalan aman dan lancar. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imron mengatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa yang masih berlangsung, namun dia mengimbau agar aksi dilanjutkan dengan baik.
Fadil menegaskan jika dalam menggelar demonstrasi massa melanggar ketentuan hukum, maka polisi akan mengambil penegakan hukum yang terukur.